Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ala'i wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu fi ardihi was sama'i wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khatamu anbiya'i sallallahu alaihi wa ala alihi salatan daimatan ila yaumil liqa'i. Allahumma salli ala nuril anwar sir asrar riyadil aghyar mutahib bil yasar sayyidina maulana Muhammadin al-muhtar alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillah wa ibdali amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah Abdullah bin Sakhr radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fastanibu wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, hadirin, nama Abu Hurairah itu adalah Abdurrahman bin Sakhr. Kalau di kitab ini Abdullah, bukan Abdurrahman bin Sakhr. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr. Jadi itu diganti baik Abdurrahman bin Sakhr. Dari Abdurrahman bin Sakhr, nama panggilannya Abu Hurairah. Abu Hurairah itu artinya bapa anak kucing. Hirun itu anak kucing, Hirun. Satu Hirun. Kalau beberapa anak kucing, Hurairah itu anak-anak kucing. Itu Hurairah. Abdurrahman bin Sakhr ini paling senang dengan anak-anak kucing. Bahkan beliau tu kalau bikin baju dibesarnya lengannya ni untuk nyimpan anak-anak kucing ini. Sehingga suatu hari Rasulullah SAW melihat Abdurrahman bin Sakhr ini sedang bersama anak-anak kucing ini. Lalu Nabi panggil, Ya Abu Hurairah, Ya Abu Hurairah atau Ya Abu Hurairah, wahai abahnya anak-anak kucing. Maka sejak itu lekat Abdurrahman bin Sakhr dipanggil dengan Abu Hurairah. Seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu dipanggil oleh Nabi SAW Abu Turab, bapak tanah. Arti bapak tanah. Suatu hari Nabi sanjau ke rumah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Waktu itu Sayyidina Ali sedang nguling. Penguling apa tidur di tanah. Jadi rumah tu dak katik apa ni, keramik ini. Tehel ini dak katik. Jadi langsung di tanah. Maka Nabi masuk tengok Sayyidina Ali sedang nguling. Gum ya Abu Turab, kata Rasulullah. Bangun, bapak tanah. Maka sejak itu Sayyidina Ali panggil Abu Turab. Cuma tidak terkenal tidak terkenal. Padahal Sayyidina Ali berkata, aku paling senangnya kalau dipanggil dengan Abu Turab. Tapi beliau yang disebut dengan Asadullahil Ghalib. Asadullahil Ghalib Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Singa Allah yang selalu menang dalam medan perang. Dan Sayyidina Ali satu-satunya sahabat yang dipanggil dengan Imam. Imam Ali bin Abi Thalib. Tak pernah menyebut Imam Abu Bakar, Imam Umar, mana? Imam Utsman bin Affan.
Imam Ali bin Abi Thalib. Anak-anaknya tu boleh gelar imam galah. Anaknya Imam Husain. Imam Husain punya anak namanya Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali punya anak namanya Imam Muhammadil Baqir. Imam Muhammadil Baqir punya anak lagi nama Imam Ja'far As-Sadiq. Imam Ja'far As-Sadiq punya anak lagi namanya Imam Ali Al-Uraidi. Terus sampai Al-Imam Al-Hafiz Al-Imam Al-Hafiz Al-Musnid Simatul Ustad Al-Habr Al-Kutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Ghani. Sanad ilmu kita sampai situ. Dari Sayyidina Ali terus sampai Abi Abdullah Al-Faqih. Sayyidina Al-Imam Al-Hafiz Al-Musnid Simatul Ustad Al-Habr Al-Kutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Ghani. Ini menantu beliau Al-Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus sedang dirawat di rumah sakit Kota Malang. Kita baca Fatihah dengan niat syifa. Mudah-mudahan bibarakatil Fatihah Allah Subhanahu wa taala segera sembuhkan Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus. Allah angkat segala penyakitnya dan semoga Allah panjangkan umurnya dalam keadaan sehat wal afiat zahiran wa batinan. Al-Haziniyah Bisyiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, jadi dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sahar radhiyallahu anhu dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma nahaitukum anhu fastanibu wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum. Apa yang aku larang hendaklah kalian jauhi, dan apa yang aku perintahkan maka hendaklah kalian laksanakan mastata'tum, sesanggup kamu. Jadi mana haitukum, apa yang aku larang, fastanibu, maka jauhilah. Wa ma amartukum bih, dan apa yang aku perintahkan, fa'alu, maka lakukanlah mastata'tum, sesanggup kamu. Jadi dua tu baik. Jadi apa yang Nabi larang, jauhi, tinggalkan. Apa yang Nabi perintahkan, lakukan. Mastata'tum, sanggup kamu. Nah, hadirin sekalian, perintah dan larangan. Perintah ini kan ada dua, larangan juga ada dua. Perintah ada dua, larangan ada dua. Yang pertama perintah wajib. Perintah wajib. Wajib itu definisinya yusabu fa'iluhu wa ya'aqabu tarikuhu. Diberi pahala bagi orang yang melakukannya dan disiksa bagi orang yang meninggalkannya. Itu pengertian apa? Wajib. Wajib terbagi dua lagi. Ada wajib fardu ain, ada wajib fardu kifayah. Definisinya, wajib fardu ain itu adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh tiap-tiap orang Islam. Kalau dia belum melaksanakannya,
maka belumlah terangkat kewajiban itu dari dirinya. Nah, jadi wajib fardu ain iaitu kewajiban yang harus dilakukan oleh tiap-tiap orang Islam. Tiap-tiap orang Islam. Dan kalau dia belum melaksanakannya, maka belum terangkat kewajiban itu dari dirinya. Contohnya solat 5 waktu. Kemudian wajib fardu kifayah. Wajib fardu kifayah itu adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh semua orang Islam, bukan tiap-tiap, semua, umum berarti. Dan kalau sudah ada yang melaksanakannya, maka terangkatlah kewajiban itu dari dirinya. Contohnya yang lain lah, tidak yang itu terus. Menjawab salam. Menjawab salam. Jadi kalau misalnya Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sikok be yang jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sikok, sudah cukup. Tidak perlu diulang-ulangi lagi. Cuman pahalanya balik kepada yang jawab. Jadi yang lain tidak berdosa kalau. Nah, pahala-pahala yang semestinya untuk mereka kalau mereka jawab, karena mereka tidak menjawab, maka pahala itu diberikan oleh Allah seluruhnya kepada yang menjawab itu. Nah, kemudian perintah yang kedua adalah sunat. Itu perintah wajib kan. Yang kedua perintah sunat. As-sunnah yallati tusabu fa'iluha wa la yu'aqabu tarikuha. Sunat itu diberi pahala bagi orang yang mengerjakannya dan tidak disiksa bagi orang yang meninggalkannya. Jadi apa yang diperintahkan yang hukumnya sunat, dia akan mendapatkan pahala kalau dia melakukannya. Dan kalaupun dia meninggalkannya, maka dia tidaklah berdosa. Itulah namanya sunat. Cuman sunat ini ibarat kalau berdagang itu untungnya. Untung. Kalau kita mengerjakan yang wajib, berarti kalau berdagang itu balik modal. Kalau kita melakukan yang wajib, kalau berdagang itu balik modal. Nak pengen untung tak? Untung yang sunat. Jadi kalau kita melaksanakan solat maghrib tadi, itu berdagang balik modal. Berdagang dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Modal 100,000. Waktu dihitung masih 100,000 tu lah. Ya. Rugi tak? Rugi tak? Tak rugi. Yang dikatakan rugi itu kurang dari modal dia. Tidak rugi. Kenapa? Karena modalnya 100,000. Balik duitnya 100,000. Tapi dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Rugi tak? Rugi tak? Tidak rugi. Mana rugi? Yang katakan rugi itu kalau hasil duitnya itu kurang dari modal. Nah itu rugi baru. Rugi. Nah cuman walaupun dia tidak rugi tapi tidak untung. Dia tidak rugi tapi tidak untung. Nah kita ni kalau pajak berdagang ini untung. Bisa tak untung tapi tidak balik modal? Boleh untung tapi tidak balik modal. Bisa tak? Mana itu Nah jadi sama seperti ada kan
Wong melakukan ibadah sunat tapi meninggalkan ibadah wajib. Dia tahajud tapi tak subuh. Dia puasa bulan Rejab, bulan Rejab puasa dia. Ramadan ni tak. Tarawih mayang, Isyak tinggal sama Maghrib. Apa dah mayang? Lah kita kan kalau Maghrib itu ini sibuk buka. Isyak berberes-beres nak mandi apa-apa. Jadi langsung tarawih biarlah ni. Kita ngambil untungnya baik. Ngambil untungnya baik. Yang namanya untung itu lebih dari modal. Untung itu lebih dari modal. Nah, jadi kalau kita melakukan ibadah wajib berarti baru balik modal. Untungnya sunat. Makin banyak kita mengerjakan amalan-amalan sunat, makin banyak kita mendapat untungnya. Kalau wong cuman solat 5 waktu baik, cuman puasa di bulan Ramadan baik, pokoknya yang lakukan yang wajib-wajib baik. Nah, wong ini masuk surga tak? Dia pokoknya yang mana yang haram diharamkannya. Seperti mabuk tidak, berjudi, berzina tidak. Nah, dia melakukan yang wajib-wajib cuman solat 5 waktu itulah. Maghrib habis solat maghrib balik dia. Bawa-bawa nak solat bak dia ya latih bagi nak maco lagi. Penting aku solat sudahnya. Dan Isyak mayang dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus langsung balik dia. Kemudian puasa Ramadan. Tidak lagi dia puasa sunat Syawal dan lain-lain. Nah, wong ini masuk surga tak? Ya masuk surga. Cuma surga itulah dia boleh. Ibarat rumah tu rumah kosong baik. Rumah kosong. Dah katik isi. Dan kita nak baca punya rumah ada isi. Isi apa contohnya? Ada pelengkapan isi rumah. Ada kerusi, ada sofa, ada lemari, ada TV, ada asing, ada kasur. Ini kamar lagi dah katik. Cak gudang weh. Ada kamar, ada spring bed. Ada asing, pinggir rumah, ada lapangan futsal, tengah rumah ada kolam. Kemudian samping itu ada mobil, ada motor, belakang ada speedboat. Nah, itu kepengen kita ya. Itulah perbanyai amalan-amalan sunat. Kalau kita cuma melakukan yang wajib, bukan masuk surga, sudah masuk surga. Cuma itulah boleh. Ini ada cerita dikit. Hadirin, kaget wong yang terakhir, orang yang terakhir masuk surga, yang terakhirnya ini. Yang lain masuk surga kalau tinggal 2 dewek. Dia berdoa, ya Allah Tuhanku, bebaskan aku dari neraka ni ya Allah. Aku tak kuat lagi ya Allah. Tak kuat lagi aku disiksa di neraka ni. Tak kuat lagi aku menahan azab di sini ya Allah. Keluarkan aku ya Allah. Lalu dijawab oleh Allah, kau nak minta apa lagi? Nak minta apa lagi? Tidak ya Rabb, cuma minta metu dari neraka ni sudah jadilah. Dah, Allah keluarkan dari neraka dia. Itu jarak 70 tahun baru nyampe dari neraka. Tapi dia masih mendengar jeritan lolongan wong yang diazab, yang disiksa di neraka itu. Jeritan wong itu masih kedengaran dia. Hanya dia berdoa lagi, ya Allah Tuhanku, tak kuat ya Allah aku dengar jeritan wong yang disiksa di neraka itu. Minta jauhkan aku ya Allah dari tempat ini. Nah, sudah. Kata Tuhan, kau nak minta apa lagi dari sini? Tidak Tuhan, aku nak minta inilah. Dia tahu itu, nak minta apa lagi? Tidak, aku minta jauh ke dari neraka. Nah, sudah, dijauhkan dari neraka. Arah ke surga. Itu 70 tahun lagi baru nyampe ke surga perjalanan. Tapi lah tercium mambu wanginya. Dia duduk situ dia kan, lah wangi surga ya. Ya Allah, berdoa lagi. Ya Allah,
parak aku ke surga ya Allah. Parak ke baik. Kata Tuhan, nak minta apa lagi kau? Tidak Tuhan, aku minta parak ke surga jadilah. Aku dah kuat dan mampu ninya. Allah kuanginya. Itu kira mampu surga ya. Wanginya. Kata Tuhan, nak minta apa lagi kau? Tidak Tuhan, aku nak minta parak ke surga baik. Dah parak ke surga. Parak surga. Nah, nyingok. Tak? Yang sama bidadari duaan. Yang berjalan, yang nyanyi-nyanyi. Kemudian makanan, minuman tersedia, pakaian. Oh ya. Kalau maknya juga ininya. Berdoa lagi dia. Ya Allah Tuhanku, pasok aku dalam ini ya Allah. Nah, kau dah tawai. Nak minta apa lagi? Tidak, jika nak minta parak ke beda, nak minta yang lain. Tidak Tuhan, aku dah kuat Tuhan, masuk aku, masuk. Hanya masuk dia. Nah, sudah Tuhan, masuklah kau ke surga. Masuk surga paling bawah ada gitu. Surga paling bawah. Ini. Tapi besarnya 2 kali dunia ini. Itu surga paling bawah, besarnya 2 kali dunia. Untuk dia dewek. Oh, begitu dia masuk surga tadi kan, top. Oh, berarti akulahnya yang paling tinggi derajat dalam surga ininya. Dia tengok apa? Tengok kemewahan, kemegahan, kemuliaan, kenikmatan. Bidadari-bidadari yang cantik-cantik. Kemudian gedung istana yang luar biasa indahnya, pakaian, perhiasan. Sehingga dia tadi ngira dialah berada di surga yang paling tinggi. Paling tinggi. Perasaan dia tu. Begitu dia nyungak. Nah, katanya, ada bidadari lagi cantik lagi. Cantik lagi. Nyungak lagi tu, lebih apa lagi. Berdoa lagi dia. Ya Allah, pindah pucuk. Batas kau jadi situ je. Minta pucuk lagi. Jadi situ je. Nah ni. Ya jadilah ada. Biarlah aku surga paling bawah dah apa-apa dah. Kalau masuk alhamdulillah. Al-Imam Hasan Basri berkata, kalau aku masuk surga aku rela, biarlah. Masuk yang paling terakhir masuk surga dah apa-apa. Yang penting masuk surga. Nah, inilah. Jadi perintah tu ada 2. Ada perintah wajib. Wajib juga terbagi 2. Ada wajib fardu ain, kemudian wajib fardu kifayah. Kemudian yang kedua adalah perintah sunat. Nah, kemudian larangan juga ada 2. Satu larangan haram. Yang kedua larangan makruh. Satu larangan haram, yang kedua larangan makruh. Larangan yang haram itu definisinya huwallazi yusabu tarikuhu wa yu'aqabu fa'iluhu. Diberi pahala bagi orang yang meninggalkannya dan disiksa bagi orang yang melakukannya. Itu haram. Jadi haram itu apa tadi? Wallazi yusabu tarikuhu wa yu'aqabu fa'iluhu. Diberi pahala bagi orang yang meninggalkannya dan disiksa bagi orang yang mengerjakannya. Contohnya haram, mabuk, berjudi, berzina. Haram itu terbagi berapa? Haram terbagi 3. Haram terbagi 3. Ada haram kerana najisnya. Haram kerana najis. Contohnya bangkai. Bangkai najis. Yang kedua haram karena bahaya. Saya tanya sama kamu, makan paku payung itu halal tak? Paku payung. Paku payung itu najis tak? Tidak. Silet najis silet.
Silat najis tak? Tidak. Nah, boleh dimakan tak? Hah? Apa tu? Pelor apa itu? Kelaha gitu. Siapa yang kelaha? Banyak ada budak kita tu. Ustaz tahu itu, tak usah nyebutnya. Masa ilmu kebel makan kelaha. Bengak. Kamu kalau tak dibuang mati ngantuk itu. Ustaz tahu budak-budak ada sini. Tak tahu Ustaz. Makan kelaha. Ustaz dulu pernah ada orang datang ke rumah nak ngajari Ustaz makan beling, makan paku, payung, makan silet. Cuman sikok biasa agaknya. Apa? Jangan baca bismillah. Ada amalannya jangan baca bismillah. No, nak ngaji jadi kita kafir. Nah, jadi kelaha itu najis tak? Tidak. Baut beling baut najis tak? Baut ini beling lampu kan tidak najis. Termasuklah paku payung. Nah, sekarang boleh tak kita makannya? Boleh tak? Haram. Dari mana haramnya? Karena bahaya. Nah, jadi haramnya dari jenis bahaya. Yang ketiga, haram karena dihormati. Dia tidak najis, dia tidak bahaya, lemak. Lemak. Tapi haram. Kenapa? Karena dihormati. Apa itu? Itu kata Sumantok lemak katanya. Ya? Makan manusia. Jadi manusia ini, kita ini najis tak? Tidak. Bahaya tak? Tidak. Tapi haram kita makan manusia. Jadi jangan terfikir kita nak nyelewong, nak kita buat sate misalnya. Jadi makan manusia tu hukumnya haram. Haram dari jenis apa? Dihormati. Jadi ada haram kerana najis, ada haram kerana bahaya, dan yang ketiga ada haram kerana dihormati. Semantok itu aman tak lemak, tak ada makannya. Semantok makan urungnya tu. Tak tahu mana khabar semantok sekarang ni. Jadi itu yang pertama, yang dilarang kerana haram. Yang kedua dilarang kerana makruh. Makruh ni huwallazi yusabu tarikuhu wa la yu'aqabu fa'iluhu. Diberi pahala bagi orang yang meninggalkannya dan tidak disiksa bagi orang yang mengerjakannya. Makruh. Contohnya yang enggak ngokok tak berani ngomong ni. Kalau rokok tu itu antara makruh dan haram. Rokok tu kalau badannya sehat, duitnya banyak, merokok itu makruh. Tapi kalau badannya penyakitan, apalagi buntu masih ngokok, biasanya tak makan sudah, yang penting ngokok. Biar tak makan, yang penting ngokok. Yo inti, anak bini inti. Jadi banyak itu sudah viral foto yang di medsos itu ada sampai tiga gelok duitnya itu. Itu berhenti dia merokok. Dia nyimpan duit dia beli rokok tu 20,000 sehari, 20,000 sehari. Jadi kalau sebulan 600,000, setahun 7,200,000 setahun itu. Hanya banyak duit dia. Jadi kalau nak rokok dia, rokok pasuk di gelok itu. Hanya banyak duitnya. Jadi yang rokok berhentilah. Ya apa dia lemak merokok itu? Mata cekung, bibir biru, rai hitam. Diabetik bagus. Jadi Ustaz alhamdulillah Ustaz kepengen nak merokok tu tak pernah terrokok-rokok. Pernah waktu merokok gudang garam itu sampai terpotel. Di Samsu dicoba, Marlboro yang putih tu apa itu.
Itu gara-gara ustaz dulu waktu di pesantren, kalau ngarak pengantin itu dinjuk ahli amiasan tu rokok sebungkus-sebungkus siko, sebungkus-sebungkus. Jadi nyimpan ngokok pesantren. Suatu malam dipanggil oleh almarhum Ustaz Ahmad. Kata Ustaz Ahmad, siapa yang merokok di pesantren ini, ustaz sumpai ilmu kamu tak manfaat, mati kamu tak ngadep kiblat. Ustaz sumpai ilmu kamu tak manfaat, mati kamu tak ngadep kiblat. Ngeri juga sumpah ustaz ini kan. Padahal ustaz ngokok itu. Pas waktu besok di kelas Ustaz Ahmad yang ngajar, diparaknya lagi Ustaz. Nurdin, anta tasyabbud dukhan? Dia tahu Ustaz tu kan, anta tasyabbud dukhan? Kau ngokok? Naam. Dia Ustaz jujur, naam. Awal al-an la. Tadinya ngokok, sekarang tak lagi Ustaz. Sejak itu sampai sekarang ini tiap kali ngokok itu gemeter. Itu ya pokok. Jadi kita banyak tanya, ini perintah Nabi, lakukan. Ini larang, tinggal. Insyaallah mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk umat Nabi yang taat kepada Allah, taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin. Sekalian malam ini takhir kita karena malam Sabtu depan kita sudah tarawih. Insyaallah kita lanjutkan nanti setelah lebaran insyaallah, dan kita mohon kepada Allah dengan barakah bulan Ramadan, dengan kemuliaan bulan Ramadan, insyaallah Ramadan tiba, corona sirna. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tamla'u biha qulubana nuran wa salahan wa surura wa tarzuquna biha rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan midrara wa ala alihi wa sahbihi wasallim adada kulli syai'. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma dafa'na al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wasyuf wal mukhtalif fi syada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia wa Palembang Darussalam khassah wa min budal muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah alamin. Taqabbalallahu minkum